Karena VT-nya lebih lebih bagus dari Declan Rice dalam mengatur ritme, tapi Declan Rice mungkin unggul power, mungkin unggul tadi kemampuan bola mati ya, kalau itu bisa dimaksimalkan. Jadi tapi secara keseluruhan sih lini tengah PSG sedikit lebih unggul daripada Arsenal sih kalau saya bilang. Langsung ke lini depan. Ini dia nih, Koci Ousmane Dembele, Victor Gyökeres. Ayo. Untuk memberikan kamu gambaran lebih gampang. Ini perbedaan antara Mercedes sama Avanza. Nah, ini kedua pemain ini. Aduh. Dembele Mercedes S-Class. Oke. Gyökeres Avanza second 10 tahun tuanya. Wah, jauh banget dong. Jauh banget. Bener-bener jauh banget bumi dan langit. Bener-bener bumi dan langit. Dari segala segi, dari speed, dari skill, dari sisi up, dari segala segi. Makanya bedanya Mercy dan Avanza. Ini The Gunner sejati emang seperti ini ya? Kalau Gyökeresnya kayak Gyökeres waktu di Sporting, mungkin sedikit bisa mengimbangi. Kan jauh penampilan Gyökeres waktu di Sporting sama di Arsenal sekarang ya. Gyökeres yang di Arsenal kayaknya nggak perform sebagus waktu di Sporting 50 gol satu musim. Oke, pertanyaan gue sekarang, kenapa Gyökeres nggak perform di itu? Kalau menurut gue, Arteta salah pakai Gyökeres. Jadi salahnya Arteta, semua salah Arteta pokoknya. Bener. Kalau dia bisa memanfaatkan Gyökeres as a real striker, golnya akan lebih banyak. Gyökeres ini disuruh dribbling dari sayap kiri, disuruh balik, disuruh kerja keras. Dia itu nggak bisa dribbling, voltasenya pun jelek. Yang harus dilakukan Gyökeres adalah, Odegaard, Rice, umpan ke Gyökeres semua. Baru dia bisa cetak, he's a finisher. Izin Koci, kata produser saya, tapi Gyökeres cetak golnya 5 di Champions, Dembele 7. Ya lawannya siapa? Lawannya siapa? Tapi masih unggul Dembele juga, Dembele kan 7. Bung Wiwit, ini pertanyaan berat ya untuk Anda. Kalau tadi ibaratnya Mercy dan Avanza butut, kalau Bung Wiwit mengibaratkannya apa? Ya, jujur. Yang satu Ballon d'Or, pemenang Ballon d'Or musim kemarin. Yang satu ya masih mencari jati diri lah kalau saya bilang. Ini pernah gagal loh di Liga Inggris, kan Gyökeres bukan kali ini aja main di Liga Inggris, pernah main juga di Liga, tapi gagal. Bukan ya pemain grade pemain dianggap pemain grade B gitu. Cuma karena dia tampil luar biasa di Sporting dalam 2 musim, Arsenal kepincut. Cuma sayangnya mungkin itu tadi ya, Arteta nggak bisa memaksimalkan Gyökeres. Kalau misalnya Gyökeres tampil seperti kayak Sporting, itu harusnya Arsenal punya striker kayak gitu. Lo tahu 2 tahun yang lalu pada saat Arsenal main di Champions League lawan Sporting, gue nonton di Sporting. Itu orang fans Sporting semua bilang, wah Arsenal akan dibantai. Termasuk diplomat dari KBRI sana. Oke? Gue tantang semua itu, taruh nama gue, Sporting akan dibantai. Gak ada satu yang berani. Kenapa? Karena lawan City unggulnya itu lawan counter dan 2 penalti nggak salah. Arsenal menang 4-1 di kandang. Gyökeres main untuk Sporting 0. Bener-bener 0 penampilannya. Gak bisa pegang bola, bro. Nothing. Dan pemain ini dibeli sama Arteta. How stupid are you gitu loh. Dan 70 juta ya. Bukan 70 juta rupiah, 70 juta euro atau pounds. Euro. Kan edan. Apakah nggak ada striker lain? Ada, Vlahovic, Osimhen masih lebih bagus daripada dia. Tapi kemampuan dia untuk ngelihat pemain ini gue ragukan. Arteta ini beda sama Enrique. Enrique bilang, Mbappe pemain terbaik termahal, go away. Dibuang sama Enrique dan bener dia perform. Kita ingat juga Dembele dianggap gagal di Barcelona nama Luis Enrique. Jadi itu Donnarumma itu kiper itu sangat langka. Kiper yang bagus siapa sih? Courtois, Oblak, ya kan? Donnarumma termasuk salah satu kiper terbaik di dunia. Lu mau keluar, baik cincong keluar. Gua ambil siapa sama pemain Rusia itu. Juara Champions juara Champions juga. Ya. Tadi kita sudah bahas head to head pemainnya. Sekarang pelatihnya, boleh ya? Izin ya, boleh ya?
Sebenarnya nggak usah dibahas juga, dari tadi kita udah ngomongin itu ya kan. Jadi gimana nih? Oke, Bung Wiwit dulu deh. Ini coach Iya. kayaknya lagi menghela nafas dulu bentar. Kalau Luis Enrique sih nggak pernah keluar dari pakemnya dia ya semasa dia aja masih jadi pemain. Ini kan bekas pemain Barcelona. DNA-nya Barcelona ya udah menyerap lah ke Luis Enrique bagaimana sepak bola tiki takanya, dan itu selalu dibawa dia kemanapun tim dia latih gitu ya. Sekarang di PSG juga begitu. PSG bermain mengalir banget. Kemudian tadi saya sebut statistiknya penguasaan bola rata-rata 60%, kan nggak gampang setiap pertandingan 60%. Iya. Jadi Luis Enrique udah punya apa ya, filosofi lah kalau saya bilang, filosofi permainan yang terus dia pertahankan sekarang gitu, dan ternyata memang sukses membuat dia meraih banyak gelar gitu ya. Sedangkan kalau Arteta malah sedikit keluar jalur. Arteta ini kan muridnya Guardiola kan. Iya. Pernah jadi muridnya DNA-nya Guardiola nggak dibawa sama Nah, Arteta. iya, tiki takanya Guardiola nggak, sekarang malah ditinggal gitu, istilahnya ditinggal gitu. Karena ya itu tadi, Arsenal bermain dengan ya kita bisa bilang pragmatis lah, karena mengandalkan banyak sepak pojok gitu ya. Cuman ya kalau dari segi apa namanya kemampuan, harusnya Arteta ya udah terbukti juga membawa ke final gitu ya. Walaupun lawan-lawannya nggak setara sih kalau saya bilang dibandingkan dengan PSG ya. Coach dari tadi udah mau ngomong, langsung aja deh. Pasti Ini, udah ini gue kasih tambahan. Iya. Arteta itu lulusan La Masia, akademinya Barcelona, Iya. di mana para anak kecil ini otaknya dicuci untuk main menyerang. Oke. Arteta ini mantan pemain Arsenal sebagai pemain di bawah Wenger. Jadi dia tahu yang disebut DNA-nya Arsenal itu seperti apa. DNA sepak bola itu ya itu menyerang. Iya. Karena kalau lu pegang bola lu nggak akan kebobolan. Gimana cara pegang bola? Lu menyerang, ball position tinggi. Tapi itu gue setuju, tahun musim ini sedikit diabaikan. Nah itulah untuk real fans sejati, gue fans Arsenal bukan fans Arteta ya. Itu gue agak protes gitu loh. Oke. Dan gue nggak puas sama sekali dengan penampilan. Ya kembali lagi kalau dibandingin, Enrique udah 2 kali Champions kan sama Barca sama Iya, PSG iya, kan, iya kan. Oke. Sementara Arteta baru FA Cup sama sekarang EPL kan. Ya jadi kembali kalau dibandingkan ya sama aja bandingan Mercy sama Avanza. Balik lagi ke situ. Oke, langsung aja kita membahas mengenai sejarah pertemuan kedua tim ya. Di semifinal leg kedua 8 Mei 2025 PSG 2 Arsenal 1. Semifinal leg pertama 30 April 2025 Arsenal 0-1. Fase Liga 2 Oktober 2024 Arsenal versus PSG 2-0. Nah, dari pertemuan terakhir PSG masih lebih unggul. Bahkan 2 laga terakhir di semifinal UCL musim lalu PSG dominan. Melihat musim ini masih akan seperti itu nggak kira-kira, Bung Wiwit? Trennya sih seperti itu ya. Kita bisa melihat bagaimana perubahan yang terjadi di musim lalu. Di fase Liga Arsenal masih lagi kenceng-kencengnya waktu itu, dan PSG kalah 2-0 gitu. Tapi setelah di semifinal itu udah fase terakhir musim, Arsenal kan kita tahu kolaps. Pressure-nya tinggi. Nah, Arsenal kolaps waktu itu, dan itu sejalan, PSG malah naik performanya sampai ke final di mana mereka mengalahkan Inter Milan gitu ya. Itu performnya lagi naik, Arsenal menukik, akhirnya malah itu kalah gitu, 2 kali kalah 2 pertemuan. Cuma sekarang perbedaannya mungkin Arsenal juga sama-sama dalam tren menaik. Rasanya mereka ini di saat yang tepat gitu, mereka tancapkan di saat yang tepat. Karena pekan-pekan terakhir kan sempat agak khawatir disalip sama Man City ya di Premier League. Tapi kemudian mereka bisa merapatkan barisan dan ini lagi bisa menang-menang lagi dan akhirnya mengunci gelar. Dan setelah mengunci gelar juga mereka masih dalam tren menang dan punya waktu persiapan. Kan Arsenal juara sepekan sebelum Premier League selesai ya. Artinya Arteta punya waktu untuk mempersiapkan tim lebih lama untuk menghadapi Liga Champions ini. Di pertandingan terakhir Enggak dong, PSG lebih lama dong. PSG lebih lama, Iya. PSG lebih lama. Tapi paling enggak Arsenal bisa melepas pertandingan terakhir dengan mengistirahatkan banyak pemain inti mereka. Dan itu mungkin menjadi modal buat Arsenal ya. Kondisinya mungkin seperti itu dibandingkan dengan musim lalu. Koci yang satu tancap gas, yang satu juara bertahan. Jadi melihat gimana nih komposisi keduanya dari head to head yang tadi sudah kita bahas bersama? Ya gua harap Arteta nggak main kayak bertahan. Gua harap Arteta benar-benar berani. Sekali lagi ini masalah prioritas ya. Kalau gue bilang final Champions League ini kan yang nonton mayoritas fans netral, bukan fans Arsenal atau PSG, ya kan? Jadi gue rasa semua kedua pelatih punya kewajiban moral untuk menghibur. Nggak bisa kita pikir cuma Arsenal itu, kalau menurut gue ya.
Dan Enrique akan melakukan itu, nggak hanya menang, tapi menang dengan menghibur. Ini memang filosofinya Enrique. Apakah Arteta memiliki filosofi kayak gitu? Ya, semoga iya. Tapi gue nggak yakin. Bahkan gue bilang peluang Arsenal untuk menang akan lebih besar kalau Arsenal berani ngepres, tidak bertahan. Karena ketemu skill individu kan dia ngeri. Dan banyak tim yang main bertahan dibantai kok sama contoh paling bagus Inter tahun lalu. Iya kan? Nah, tapi kalau seandainya Arsenal berani ngepres, tidak kasih mereka ruang untuk melakukan build up, itu peluangnya lebih besar. Terutama Vitinha di press, Dembele di press. Jadi ya pilihan. Gue nggak pernah percaya dengan sepak bola bertahan. Sepak bola bertahan itu coba kita sebut, Wiwit seorang wartawan yang datanya sangat akurat. 10 tahun terakhir yang juara di Liga 2, juara di Champions League, berapa tim yang main bertahan? Nyaris nggak ada kan. Semua main menyerang. Kok bisa? Dan trennya Arsenal ini musim ini dan musim sebelumnya di bawah Arteta unggul 1-0 parkir bis. Kan gila kalau begitu. Sementara Enrique unggul 3-0 masih nyerang. Bayern Munchen unggul 3-0 masih nyerang. City unggul 3-0 masih nyerang. Makanya trofinya Pep jauh lebih banyak daripada Arteta. Dan fans Arsenal itu nggak ngeliat itu. Karena mereka ada 22 tahun gak juara, seolah-olah happy banget. Happy fine, tapi kita harus tetap kritis sebagai fans Arsenal. Oke. Tetap harus kritis ya sebagai fans Arsenal. Oke, kami akan kembali usai jeda. Kita akan lebih membahas lagi siapa sebenarnya yang megang momentum Liga Champions musim ini. Sesaat lagi tetap di Gestur.